Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Techimboy. Ini adalah edisi ke-6 dari Simulkuy. Dan hari ini agak beda ya, aku bakal bikin videonya di lab. Nah, di Simulkuy ke-6 kali ini kita bakal ngebahas tentang pemisahan, khususnya two-phase and three-phase separator. Gimana tuh cara bikinnya? Langsung aja yuk kita ke contoh kasusnya. Oke teman-teman, ini dia kasus Simulkuy ke-6. BTW, maaf ya kalau misalkan rada berisik-berisik gitu. Nah, jadi di Simulkuy ke-6 ini kita dikasih tugas untuk merancang sebuah sistem pemisahan untuk misahin aliran uap jenuh campuran hidrokarbon bertekanan 1 atm, komposisinya udah ada di sini. Nah, kenapa mau dipisahin? Karena biasa fraksi berat dan air itu dipisahin gitu ya dari fraksi ringan. Nah, tiba-tiba ada kebutuhan baru nih untuk memisahkan air dari fraksi berat gitu. Nah, kita diminta untuk rancang kedua skenario. Tadi kan skenario kita misahin fraksi ringan dari fraksi berat dan air, terus kita juga bakal misahin fraksi berat dan airnya. Dan lakukanlah sizing awal terhadap separator. Oke, jadi mungkin aku kasih gambaran sedikit. Sebenarnya ini bukan sebuah sistem pemisahan yang umum terjadi di industri ya. Setahu aku kalau misalkan pemisahan air di oil and gas itu pakai TEG gitu, pakai triethylene glycol, terus habis itu buat misahin fraksi beratnya juga pakai dew point control, tapi dew point control sebenarnya mirip-mirip, tapi kita bakal bikin versi gampangnya. Buat versi sulitnya nanti kita di Simulkuy berikutnya gitu ya. Nah, ini ada skematik dari two phase separator dan three phase. Aku bakal kasih lihat yang two phase dulu. Jadi di sini ada feed pipe-nya, terus abis itu ada kayak semacam diverter. Dia bakal mecah gitu ya, yang vapor ke atas, yang liquidnya ke bawah gitu. Terus nanti di sini juga ada mist extractor supaya nanti ini gasnya bisa terkumpul dan naik ke atas gitu. Terus habis itu kalau misalkan di three phase ini rada ribet nih. Jadi di inlet ini terus habis itu ada weir nih di sini. Nah, tujuannya nanti biar ada minyak yang tumpah, sedangkan air yang bagian bawah karena densitasnya lebih besar gitu, bakal keluarnya di beda gitu. Jadi ada dua liquid, bedanya di situ. Kalau three phase dia ada dua liquid, satu liquid fraksi yang lebih berat, satu liquid yang lebih ringan gitu. Sedangkan kalau misalkan two phase cuma misahin gas sama liquid aja. Jadi segitu aja teman-teman pengantar buat two phase dan three phase separator. Kita langsung aja masuk ke simulasinya. Oke, kita udah ada di software simulasinya. Karena kita baru sekali pakai Unisim, kita bakal coba pakai lagi ya. Kita masukin komponen kayak biasa. Ini. Oke, fluid package-nya kita bakal pakai Peng Robinson. Masih di oil and gas aja nih, mainin hidrokarbon gitu ya. Jadi pakai Peng Robinson ke simulation. Oke, kita bakal coba pakai separator buat misahin fraksi ringan dari fraksi berat dan air gitu ya. Feed streamnya kita misal feed underscore 2 fasa fab 2 fasa leak 2 fasa. Oke, kita masukin komposisi feed ya. Oke, terus masukin, nah ini kan uap jenuh berarti vapor fractionnya 1, terus kita masukin tekanan 1 atm. Nah, langsung ini kan gak dikasih tahu mass flow atau molar flow, kita pakai basis aja misalkan 1000 gitu ya. Nah, udah langsung beres jalan simulasinya. Nah, biar kita tahu udah bagus belum pemisahannya, kita pakai tabel. Ini kita save dulu ya, takutnya ada apa-apa. Simulkuy 6. Oke teman-teman, tadi aku udah coba ngilangin beberapa variable, langsung error softwarenya. Kita jadi gak usah ngilangin, kita add variable aja ya. Kita add variable master mol frac. Nah, ini kita masukin semua gitu. Nah, kita udah dapat hasil tuh ya. Sekarang yang liquid sama show table, add variable master com mol frac.
overall. Nah, ini dia. Sip. Nah, udah dapat hasilnya. Kita rada giniin. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat bahwa pemisahan ini nggak optimal. Kalau kita lihat di sini, di molar flow-nya itu 0. Di VAP-nya itu penuh ya alirannya. Jadi nggak ada yang ke liquid. Kenapa? Kalau kita ingat di feed-nya, kita kan masukinnya kan satu ya, vapor. Nah, sedangkan ini kan pemisahannya kan vapor liquid. Jadi gimana? Ya gak ada yang masuk ke liquid dong, kan semuanya vapor. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan rekayasa terhadap feed ini supaya bisa dipisahkan gitu. Nah, misalkan dengan menaikkan tekanan, menurunkan tekanan, menaikkan temperatur, menurunkan temperatur gitu. Biar lebih realistis, karena misalkan ini feed-nya asalnya dari oil well atau dari sumber, gak bisa diubah. Kita coba disconnect dulu streamnya, break connection. Nah, aku bakal coba pakai cooler. Bentar. Dan pakai valve. Oke. Kita masukin inletnya feed 2P, feed 2P cool. Ini energinya Q cool. Delta P-nya kita masukin dulu, misalkan no pressure drop. Terus buat valve cool feed 2P drop gitu. Kita rapin sedikit biar enak dilihat. Terus ini kita yang masuknya feed 2P drop. Oke, jadi sekarang yang kita harus lakukan adalah gimana caranya biar feed 2P drop ini membentuk aliran 2 fasa. Nah, misalkan di cooler nih, kita turunin temperaturnya jadi 50. Maaf ya teman-teman kalau ada suara bor atau apa berisik gitu. Nah, terus di valve kita misalkan jadi 50 juga deh kPa gitu, kita turunin. Oke, kita langsung terbentuk aliran 2 fasa ya di feed 2P drop, makanya di sini bisa terpisah. Nah, kalau bisa dilihat dari hasilnya, di bagian leak-nya udah bagus nih. Udah sisa yang berat C13 sama H2O. Di valve-nya juga lumayan lah ya. Paling H2O-nya aja masih tinggi. Nah, jadi kira-kira kayak gitu teman-teman caranya buat kita misahin dua komponen. Kalau misalkan feed-nya ini masih satu fasa, harus kita akal-akalin biar jadi 2 fasa gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin sizing. Caranya ke rating, terus kita quick size. Kalau misalkan separator kita punya kaki, kita klik ini, ya kita quick size. Nah, kita bisa pilih mau bentuknya apa, orientasinya apa gitu ya. Jadi cara sizingnya kayak gini gitu. Oke, jadi gitu aja buat yang aliran 2 fasanya. Jadi kita udah bikin sizingnya juga. Walaupun emang belum bagus-bagus banget, nanti bisa tinggal diubah-ubah aja pendinginan sama pressure drop di valve-nya buat bikin pemisahan yang lebih bagus. Sekarang kita bakal coba bikin yang 3 fasa. Nah, kita bikin 3 phase separator. Sebenarnya tuh kita bisa ubah juga di sini nih. Nah, ini kan yang 2 fasa, ini yang 3 fasa. Bisa juga jadi tank atau single outlet vessel gitu. Nah, kita pilih yang 3 fasa sekarang. Kita bikin feed-nya feed 3P. Vapornya VAP 3P. Leak 1-nya leak 1 3P. Leak 2 3P. Oke. Kita agak kanan aja ya. Sip, sekarang kita biasa feed 3P-nya kita definisiin. Terus habis itu kita ke condition, temperaturnya tadi enggak ya, enggak dikasih tahu, kita vapor fraction, ini 1 atm. Terus mass flow-nya kita ambil sama kayak tadi 1000. Langsung ya, ini. Tapi kalau kita lihat nih, kita coba lagi. Vapor 3 phase, kita pilih show table. Show table. Oke, bisa dilihat molar flow-nya liquid satu fasa ini kecil banget. Yang 3 fasa ini bahkan nggak ada sama sekali. Artinya ini belum terpisah dengan baik.
gitu ya. Nah, kita nanti bakal lihat komposisinya gimana belakangan gitu. Nah, sekarang kita gimana caranya biar fit ini bisa bagus gitu kan kayak tadi. Oke, kita bakal coba pakai cooler dan juga pakai valve gitu ya. Ntar kita coba break connection dulu. Sip. Pakai cooler, pakai valve. Fit 3P, fit 3P cooled. Q cooled 2. Kita langsung pressure dropnya 0 aja. Valve nya Q cooled fit 3P drop. Fit 3 dropnya bakal jadi inlet. Sip. Nah, udah kayak gini. Kayak tadi kita tinggal nentuin parameter-parameter gimana biar dia terbentuk aliran 2 fasa di sini. Misalkan aku turunin nih temperaturnya jadi 20. Nah, udah terbentuk 2 fasa ya. Lalu aku coba di pressure dropnya kayak tadi deh, jadi 50 misalnya. Oke, kita lihat semua udah ada alirannya ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya gini aja deh, langsung ke worksheet. Nah, kayak gini. Kita ke komposisi. Bisa dilihat buat liquid 2-nya itu yang di bagian bawah itu kan yang lebih dense ya, yang lebih berat, dia murni air. Terus abis itu di liquid 1 dia udah dominan banget nih sama C13, sisanya ada di vapor gitu. Dan ini bagus banget nih pemisahannya gitu ya. Jadi gitu dia, kita udah berhasil ngelakuin pemisahan 3 fasa juga. Nah, sekarang kita tinggal sizing, rating. Kayak tadi tinggal di quick size gitu. Oke, ini tinggal kalau misalkan ada wear itu tadi di sini yang bagian ini nih. Bagian ini namanya disebutnya wear. Enable wear gitu. Nah, ini kita bisa setting-setting juga wear-nya gitu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Kita udah ngelakuin 2 skenario simulasi pemisahan. Yang pertama pakai 2 fasa pemisahannya, yang kedua pakai 3 fasa. Dan kita juga udah belajar nih gimana kita ngatur-ngatur feed stream supaya bisa kebentuk 2 fasa dan bisa dipisahkan lewat separator ini gitu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Semoga juga bisa paham juga. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini. Dadah!